Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Iin Nirmala dalam media pembelajaran jarak jauh. Nah anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang teks laporan hasil observasi. Tetapi kita akan belajar tentang menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi. Baiklah, jangan lupa anak-anak, persiapkan alat tulis kalian dan catatlah poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Anak-anak, bisa kalian buka dan kalian baca buku paket bahasa Indonesia halaman 132. Nah, di situ ada satu contoh teks laporan hasil observasi tentang manggis. Nah, bisa kalian perhatikan ya, manggis itu terdapat 5 paragraf yang menceritakan tentang teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kalian coba perhatikan pada paragraf yang pertama. Di situ menjelaskan tentang manggis. Manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dan berasal dari daerah tropika yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau bisa disebut sebagai pangan fungsional. Nah, di paragraf pertama itu menjelaskan tentang apa itu buah manggis dan juga kira-kira buah manggis itu berasal dari mana. Nah, bisa dipahami ya anak-anak untuk penjelasan dari Ibu. Sekarang kita lanjutkan untuk paragraf yang kedua. Itu bisa kalian lihat pada layar HP kalian yang sudah tergariskan warna biru. Nah, di paragraf kedua bisa sambil kalian baca. Itu menjelaskan tentang pohon dan juga daun dari buah manggis. Nah, pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Nah, di paragraf kedua itu menjelaskan ciri-ciri dari pohon dan juga daun dari manggis. Nah, untuk yang paragraf ketiga bisa kalian perhatikan itu yang tergariskan warna biru yang sudah Ibu coret dengan tinta warna biru itu menjelaskan tentang bunga dari manggis. Nah, bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Nah, bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Bisa kalian perhatikan pada layar HP atau bisa kalian baca pada buku paket kalian. Nah, untuk paragraf ketiga menjelaskan tentang bunga dari buah manggis. Ya, saya lanjutkan anak-anak untuk paragraf yang keempat. Nah, itu menjelaskan tentang manfaat dari buah manggis. Nah, manfaat yang tertuliskan di situ bisa menyembuhkan penyakit sariawan, disentri, amandel, abses, dan kemampuan anti peradangan atau inflamasi. Nah, bisa dipahami ya. Bisa kalian baca juga untuk kandungan air yang terdapat dalam buah manggis.
Sedangkan yang terakhir pada paragraf yang kelima itu menjelaskan tentang simpulan dari buah manggis. Ya, manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasanya yang manis dan penampilannya yang enak, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi paragraf yang terakhir itu membahas tentang simpulan dari teks laporan hasil observasi dari buah manggis. Bagaimana anak-anak untuk penjelasan ibu, apakah bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Nah, selanjutnya bisa kalian perhatikan di layar HP kalian itu ada bagan tentang pohon manggis. Nah, kira-kira apa saja ya yang dibahas pada teks tersebut? Nah, itu ibu isi ya. Yang pertama tentang ciri khusus dari buah manggis. Nah, yang kedua kira-kira ada apa lagi? Nah, ciri khusus ada tentang pohon dan daun. Nah, selanjutnya kalian isi lagi tuh. Di dalam bagian pohon manggis itu atau teks yang tadi sudah ibu jelaskan, nanti bisa kalian isi ya, diisi sendiri, ditulis kira-kira yang dibahas dari teks laporan hasil observasi tentang manggis itu membahas tentang apa. Nah, setelah kalian isi, nanti bisa kita cocokkan pada pertemuan berikutnya tentang bagian dari teks laporan hasil observasi manggis. Nah, selanjutnya ibu akan menyimpulkan tentang gagasan pokok atau biasa disebut sebagai ide pokok dari teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ibu memiliki satu contoh tentang teks laporan hasil observasi dengan judul lebah. Nah, bisa kalian buka halaman 137 atau bisa kalian lihat di layar HP kalian ya anak-anak. Nah, sebelumnya ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk kalimat utama adalah kalimat yang menjadi kunci dalam suatu ide pokok. Sedangkan gagasan utama atau ide pokok merupakan ide yang menjadi pengembang dalam paragraf. Dengan kata lain, ide pokok biasa disebut sebagai inti dari sebuah paragraf. Nah, ibu mempunyai contoh tentang satu paragraf. Nanti bisa kalian perhatikan dan kalian lihat pada buku kalian ya, atau di layar HP. Dalam kehidupannya, lebah memiliki sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2000 sampai dengan 3000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkat sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari puncak pohon, dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suaranya yang nyaring, lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak sari madu. Nah, itu contoh dari teks laporan hasil observasi tentang lebah. Nah, kira-kira untuk kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal sendiri. Kalimat utamanya, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, jadi kalimat utama itu bisa kita simpulkan kalimat atau pokok pikiran utama yang ada dalam sebuah teks tersebut. Nah, sedangkan gagasan utama atau ide pokok, masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf tersebut. Nah, masalah
Yang dibahas dalam teks lebah tadi adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik. Nah, jadi untuk kalimat utama bisa kita simpulkan pokok pikiran utama. Kira-kira dalam sebuah paragraf itu menjelaskannya tentang apa? Nah, selanjutnya baru kita cari gagasan utama. Gagasan utama itu permasalahan atau inti dari paragraf tersebut itu membahas tentang apa. Nah, untuk selanjutnya, Ibu di sini juga mempunyai bagian tentang lebah yang barusan Ibu bacakan. Nah, untuk mencari ide pokok. Nah, ide pokok itu kan merupakan inti dari sebuah paragraf, atau bisa kita simpulkan inti dari teks yang sudah tertuliskan ya, karena teksnya satu paragraf, jadi kita hanya fokus pada satu paragraf. Nah, ide pokok tersebut menjelaskan tentang sistem pembagian kerja lebah yang baik. Nah, selanjutnya baru kita cari ide penjelasnya. Nah, ide penjelasnya terbagi menjadi 3 macam. Ada ratu lebah, lebah pekerja, dan juga lebah jantan. Nah, untuk ide penjelas tentang ratu lebah. Nah, ratu lebah itu kegunaannya dia di situ bertelur. Telurnya berapa? Telurnya menghasilkan telur 2000 sampai dengan 3000 butir setiap harinya. Nah, sedangkan yang kedua untuk tugas dari lebah pekerja. Lebah pekerja di sini tugasnya banyak. Yang pertama ada mengangkut air, membawa serbuk sari, kemudian membawa sari madu, mengumpulkan zat perekat, dan membawa calon ratu. Nah, sedangkan untuk ide penjelas yang ketiga ada lebah jantan. Nah, tugasnya apa lebah jantan di sini? Nah, tugas dari lebah jantan itu mencari tempat yang mengandung sari madu. Nah, setelah kalian membaca contoh cara mencari gagasan pokok, sekarang kalian bisa menentukan kira-kira ide pokok yang tergambar atau yang tertuliskan dari teks lebah itu apa. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Jadi bisa kita simpulkan ide pokok itu inti dari sebuah paragraf. Sedangkan ide penjelas kita jelaskan lebih rinci tentang poin-poin yang tertuliskan dalam teks tersebut. Nah, sedangkan yang tadi untuk kalimat utama itu bisa kita simpulkan pokok pikiran atau yang mengembangkan dari sebuah paragraf tersebut. Baiklah anak-anak, bagaimana untuk penjelasan Ibu, apakah bisa dipahami? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi, tetapi Ibu lebih menjelaskan untuk yang ketiga tentang kata baku dan kata tidak baku. Bagaimana? Apakah kalian sebelumnya tahu kira-kira kata baku dan kata tidak baku itu apa? Baik, selanjutnya Ibu jelaskan dulu untuk kata tidak baku. Kata tidak baku disebabkan oleh penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah penyerapan atau tidak sesuai dengan tata bentukan dan kosakata daerah. Sedangkan kata baku itu yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk penjelasan Ibu nanti bisa kalian catat, kalian tulis poin-poin penting dari materi yang Ibu jelaskan hari ini. Baiklah, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh tentang kata baku dan kata tidak baku. Bisa kalian lihat ya di layar HP kalian. Yang pertama untuk kata baku. Kata baku yang pertama ada mengumpulkan. Mengumpulkan, penulisan yang benar itu mengumpulkan.
sedangkan kata yang tidak baku ngumpulkan. Nah, yang kedua dari kata melihat. Melihat itu kata bakunya, sedangkan kata tidak baku ngelihat. Nah, contoh yang ketiga, ambilkan. Nah, kata tidak bakunya ambilin. Yang keempat, mengubah. Itu kata baku, sedangkan kata tidak bakunya merubah. Bagaimana anak-anak? Penjelasan Ibu apakah bisa dipahami? Nah, untuk memperjelasnya, Ibu punya contoh yang kedua. Nanti bisa kalian tulis dan kalian perhatikan ya. Nah, untuk selanjutnya, ini ada 4 contoh lagi. Yang pertama untuk penulisan abjad. Nah, penulisan abjad dengan kata baku itu menggunakan D, penulisan yang benar. Sedangkan kata tidak bakunya abjad menggunakannya T. Nah, untuk contoh yang kedua ada ambulans. Nah, ambulans kata bakunya di belakang kata itu terdapat huruf S, ambulans, sedangkan kata tidak bakunya hanya ambulan. Nah, contoh yang ketiga ada antre. Antre atau antri ya yang benar. Ya, yang benar adalah antre. Antre itu untuk kata baku, sedangkan kata tidak bakunya ada antri. Nah, untuk yang terakhir ada apotik. Tadi apotik ya, penulisan apotik atau apotek yang benar. Nah, penulisan yang benar menggunakan E, apotek. Itu untuk kata baku, sedangkan kata tidak bakunya menggunakan I, apotik. Nah, selanjutnya Ibu memiliki 4 contoh yang bisa kalian lihat di layar HP. Yang pertama ada azan. Nah, kira-kira kata baku dan kata tidak bakunya apa anak-anak? Coba bisa kalian tuliskan di buku orat-orat kalian. Yang kedua ada cabe. Cabe kata baku tidak bakunya apa ya? Nah, yang selanjutnya ada coklat dan juga izin. Coba silahkan kalian tuliskan, kemudian langsung kita jawab bareng-bareng. Ibu kasih waktu ya, kira-kira 10 detik cukup ya. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah atau belum isinya? Nah, setelah kalian perhatikan contoh kata baku dan tidak baku, kemudian Ibu kasih contoh. Nah, selanjutnya kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban Ibu. Untuk azan, azan itu penulisan yang benar. Nah, azan penulisan yang benar menggunakan Z ya, hanya Z, tidak ditambahkan dengan D. Azan bukan adzan. Nah, kata bakunya azan menggunakan Z. Bisa kalian cocokkan dan kalian lihat di layar HP kalian. Yang kedua ada cabai. Nah, penulisan yang benar cabai ada I di akhir kata. Sedangkan kata tidak bakunya cabe menggunakan E. Coklat. Nah, coklat itu untuk kata bakunya coklat menggunakan E ya di tengah-tengah, sedangkan kata tidak bakunya tidak menggunakan E. Dan yang terakhir ada izin. Izin itu menggunakan Z penulisan kata bakunya, sedangkan kata tidak bakunya menggunakan J, izin. Nah, bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Apakah bisa dipahami? Nah, selanjutnya untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Selanjutnya bisa kalian, untuk pertemuan berikutnya nanti bisa kalian tulis jawaban atau ada lembar kerja siswa yang harus kalian tuliskan atau yang harus kalian kerjakan di Google Form. Nanti untuk jawaban atau skor akhir kalian jika nilai masih di bawah KKM, nanti bisa kalian kerjakan ulang. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Bisa dipahami ya?
Jika tidak bisa dipahami atau ada pertanyaan, nanti bisa kalian hubungi nomor WA Ibu yang tertuliskan di grup kelas, atau kalian bisa datang ke sekolah. Baiklah, untuk media pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Sebelumnya Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang susah untuk dimengerti kepada kalian. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dalam pembelajaran jarak jauh, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan.